Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 6-9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudara, setiap gereja yang hidup dan bertumbuh pasti pernah melewati musim yang tidak mudah. Ada masa di mana hati terasa berat, muncul perbedaan pandangan, dan keputusan-keputusan tertentu tidak selalu dipahami dengan sama oleh semua orang. Situasi seperti ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan gerejanya. Justru seringkali ini adalah masa ujian kedewasaan rohani dari umat Allah. Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat Korintus yang sedang terpecah. Ada yang berkata, aku golongan Paulus. Yang lain berkata, aku golongan Apolos. Paulus tidak langsung menyalahkan satu pihak. Ia mengingatkan dengan lembut, bukan manusia yang memberi pertumbuhan, tetapi Allah. Dengan kata lain, gereja tidak dibangun di atas selera, perasaan, tokoh, atau keputusan manusia, melainkan di atas pekerjaan Allah sendiri. Yesus berkata dengan sangat jelas, "Aku akan mendirikan jemaatku." Kalimat ini bukan hanya penghiburan, tetapi juga pengingat. Gereja bukan milik pendeta, bukan milik majelis, bukan milik kelompok jemaat tertentu, dan juga bukan milik perasaan kita, betapapun tulusnya perasaan itu. Gereja adalah milik Kristus, dan Ia yang bertanggung jawab atas perjalanan gerejanya. Karena gereja milik Tuhan, maka keputusan-keputusan di dalamnya, meskipun dibuat oleh manusia yang tidak sempurna, tetap berada di bawah kedaulatan Allah yang sempurna. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas jemaatnya. Injil tidak berkata bahwa perbedaan pandangan itu dosa. Tetapi Injil mengingatkan bahwa cara kita merespon perbedaan itu sangat penting. Kristus mengasihi gerejanya sampai Ia menyerahkan nyawanya. Ia tidak membangun gereja dengan darahnya supaya tubuhnya saling melukai. Ia menebus gereja untuk dipersatukan, bukan untuk dipisahkan. Ketika hati kita terluka atau tidak sejalan, Injil mengundang kita untuk datang kepada Kristus terlebih dahulu, bukan untuk mengeraskan hati, bukan untuk saling melukai, atau bukan untuk menarik orang lain mengikuti kekecewaan kita, tetapi untuk bertanya dengan rendah hati, "Tuhan, bagaimana aku bisa tetap mengasihi tubuh-Mu?" Di salib, kita melihat Kristus yang rela mengalah, bukan karena Ia salah, tetapi karena Ia mengasihi. Ia menanggung kesalahpahaman, ketidakadilan, dan penderitaan demi keselamatan kita. Jika Kristus sedemikian mengasihi gerejanya, maka kita pun dipanggil untuk menjaga apa yang Ia kasihi dengan doa, dengan kesabaran, dan dengan kerendahan hati. Kesatuan gereja bukan berarti semua orang selalu setuju, tetapi semua orang memilih kasih dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Saudara-saudara, gereja bukan milik kita untuk kita tarik ke arah masing-masing. Gereja adalah milik Tuhan untuk kita rawat bersama. Mari kita jaga kesatuan, bukan karena situasi yang mudah, tetapi karena Kristus layak dimuliakan melalui gerejanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap berjalan bersama. Percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik ini, Allah yang telah memulai gerejanya, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik gereja ini. Satukanlah hati kami dalam kasih-Mu, dan pimpin kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.